Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita masuk dalam program Malam Teduh episode ke-86. Sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Malam hari ini kami boleh ada hanya karena kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati kami sehingga firman Tuhan yang diberikan boleh berguna dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam hari ini ditulis oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Imron Wijaya MM MTH dengan tema Rema. Diambil dari Mazmur 119 ayat 105 dan Mazmur 119 ayat 130. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan di dalam Mazmur 119 ayat 130 dikatakan, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Ketika kita mendengar firman Tuhan di gereja dan dimanapun, bahkan ketika kita berdoa untuk firman Tuhan, sering disebut kita mendapatkan rema dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Bukan melihat siapa yang menyampaikan firman Tuhan, karena Tuhan bisa memakai dan memerintahkan siapapun untuk menyampaikan pesannya. Karena yang berbicara bukan manusia itu sendiri, tetapi Tuhan Yesus. Dan kita cukup menemukan dan mendapatkan kebenaran tersebut melalui firman-Nya. Rema adalah suatu pernyataan rahasia yang tersembunyi atau belum terbuka ketika kita membaca firman Tuhan. Tujuan rema atau pernyataan yang kita dapatkan ketika mendengar firman Tuhan adalah untuk memberikan terang bagi jalan hidup kita dan pedoman dan penuntun untuk hidup benar di mata Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 160 dikatakan, dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Bagaimana kita dapat mendapatkan rema atau pernyataan atau kebenaran yang Tuhan berikan melalui firman Tuhan? Yang pertama, kita harus membaca Alkitab setiap saat dan setiap waktu. Terutama dalam pertumbuhan dan perkembangan iman dan kerohanian kita sebagai orang percaya. Kita tahu ada dua hal yang menjadi nafas hidup kita. Yang pertama doa dan yang kedua membaca Alkitab. Hal ini jangan kita tinggalkan atau tidak kita lakukan. Mari jadikan hal ini sebagai hal yang tidak boleh kita lupakan atau lalaikan setiap hari dan setiap saat. Sebagai orang Kristen kita harus maju, bertumbuh, berkembang dan menghasilkan buah. Tanpa kita membaca Alkitab, bagaimana kita dapat mengenal dan berhubungan lebih jauh dengan Tuhan Yesus? Tanpa membaca Alkitab, kita tidak dapat menemukan dan mendapatkan rema dari Tuhan. Untuk itu, mari membaca Alkitab setiap hari. Yang kedua, kita harus kenal dan percaya Tuhan Yesus. Bagaimana rema bisa kita dapatkan ketika kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kalau kita belum mengenal dan percaya Tuhan Yesus? Karena semua isi, tujuan, dan makna yang ada di Alkitab atau firman Tuhan yang disampaikan itu semua membicarakan tentang Tuhan Yesus. Yang paling jelas dapat kita baca dari perkataan atau pengakuan Simon Petrus dengan perkataan atau pernyataan Tuhan Yesus. Siapakah aku ini? Dalam Matius 16 ayat 13 sampai 20. Di dalam ayat 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Ayat 16, maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup."
Selanjutnya kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." Dari ayat yang kita baca ini sangat membuktikan bahwa Tuhan Yesus bukan hanya manusia 100%, tapi Tuhan Yesus Allah 100% yang patut kita sembah, puji, tinggikan, muliakan, dan agungkan selama-lamanya. Poin yang ketiga, kita harus belajar dan ikuti bimbingan atau pembinaan yang dilakukan baik oleh gereja di mana kita digembalakan, atau lembaga atau sekolah teologi melalui pendalaman Alkitab. Ini semua akan membuat kita kaya akan pengetahuan dan kebenaran di dalam firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan. Ini akan menolong kita untuk tidak mudah terpengaruh atau diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran sesat yang bermunculan dari pengajar palsu yang ada di dunia ini. Karena kita sudah menemukan rema atau kebenaran dari firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan. Terlebih Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 15-16 telah memberikan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus yang akan menolong kita untuk lebih mengerti kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu kita harus banyak belajar sampai kapanpun juga untuk menemukan dan mendapatkan rema atau kebenaran, sehingga hari ke hari kita tambah mengerti dan paham akan kebenaran itu sendiri. Dari ketiga pengertian dan ungkapan di atas, kita dapat mengetahui untuk mendapatkan sehingga semakin hari kita menjadi orang Kristen yang semakin taat, setia, kudus, dan dewasa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan akhirnya menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Demikianlah renungan pada malam hari ini. Kiranya renungan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Sampai jumpa dalam program Malam Teduh selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.